Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharin Ishak dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi pertama pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dalam Forum Merdeka Barat 9 yang dikelola Kominfo menyebut dalam 10 tahun terakhir, Kemenkes telah mengirim tenaga kesehatan ke daerah 3T di Indonesia. Pengiriman tenaga kesehatan sejalan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk pemerataan akses dan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat 3T. Di Forum Merdeka Barat 9 atau FMB 9 yang dikelola Kominfo, Wakil Menteri Dante Saxono mengatakan dalam 10 tahun terakhir atau selama era Presiden Joko Widodo, sistem kesehatan Indonesia mengalami lompatan besar. Transformasi sistem kesehatan di era Presiden Joko Widodo merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah menciptakan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dalam 10 tahun terakhir, sebanyak 10.000 tenaga kesehatan telah dikirim ke berbagai penjuru dan daerah terpencil di seluruh Indonesia. Pengiriman tenaga kesehatan menjadi bentuk penguatan sistem kesehatan nasional sekaligus memastikan akses layanan kesehatan yang merata di seluruh negeri. Program Jaminan Kesehatan Nasional saat ini telah menjamah 90% masyarakat Indonesia dan memastikan masyarakat 3T mendapat akses kesehatan yang memadai. Coverage Jaminan Kesehatan Nasional. Coverage Jaminan Kesehatan Nasional sekarang sudah hampir mencapai 90% dari total jumlah penduduk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah menyalurkan lebih dari 10.000 tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan. Kemudian yang ketiga, kita juga berhasil menurunkan angka stunting yang tadinya 37,2 pada tahun 2013, sekarang menjadi 21,5 di tahun 2023. Ini beberapa hal penting yang menjadi highlight pencapaian pemerintah dalam dekade 10 tahun ini. Pemerintah berkomitmen kuat memperbaiki sistem kesehatan nasional termasuk meningkatkan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional dan mempersiapkan generasi bangsa di masa depan yang lebih sehat dan mampu bersaing dengan negara lain. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Haryartono menyebut selama 10 tahun terakhir, indeks pembangunan manusia di Indonesia meningkat. Peningkatan terlihat dalam perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan. Sebagai upaya menyambut bonus demografi yang berlangsung hingga tahun 2030, pemerintah dalam 10 tahun terakhir terus memperkuat berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, hingga dunia kerja demi menciptakan sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di kancah global. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nunung Nuryatodo menyampaikan pihaknya telah membangun desain pembangunan manusia yang komprehensif. Pendekatan ini melibatkan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang saling terintegrasi untuk memastikan terciptanya kesejahteraan yang merata. Karena bicara pembangunan sumber daya manusia, maka kita tidak bisa bicara pada satu fase, tapi secara keseluruhan fase harus kita perhatikan dan kita cermati. Bicara prenatal berarti di sana kita melihat bagaimana pemerintah berupaya untuk bisa menurunkan angka stunting. Masuk ke PAUD, usia sekolah dan seterusnya, maka bagaimana sistem pendidikan berjalan. Di samping itu, Nunung juga menyebut dalam 10 tahun terakhir, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah berhasil meningkatkan siklus hidup dalam pembangunan manusia. Hal ini dibuktikan dengan capaian pemerintah Indonesia telah berhasil meningkatkan pelindungan sosial masyarakat melalui program BPJS Kesehatan. 98,16% penduduk Indonesia itu sudah terlindungi ya oleh BPJS Kesehatan dan intervensi pemerintah melalui PBI untuk kelompok rentan sehingga ini semuanya akan menghasilkan capaian-capaian yang kita bisa lihat karena ujungnya dari pembangunan ini kan kesejahteraan.
Pemindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur menjadi babak baru bagi kemajuan Indonesia. IKN dibangun dengan mengusung konsep kota modern, canggih, dan ramah lingkungan. Hal ini membuat pemerintah optimis dengan pembangunan saat ini, ekosistem kota di IKN akan lebih terbentuk. Pemerintahan era Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir masif melakukan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, digitalisasi, kesehatan, sosial, industri, maupun pangan dan energi. Ibu kota Nusantara menjadi warisan Presiden Joko Widodo yang paling otentik dan menonjol. Perpindahan ibu kota tidak hanya soal perpindahan fisik gedung pemerintah, namun juga mencerminkan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan semangat menghadapi tantangan Indonesia di masa depan. Dalam peresmian Swiss Hotel Nusantara di IKN, Presiden Joko Widodo mengatakan pembentukan ekosistem IKN menjadi fokus pemerintah untuk menciptakan keramaian di ibu kota Nusantara yang akan berdampak pada banyaknya penerbangan ke Bandara Nusantara. Pembangunan tol turut menjadi upaya pemerintah menciptakan keramaian di IKN agar ekosistem kota di IKN segera terwujud. Ada penduduknya, ada warganya, ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada hotelnya, ada mallnya. Tidak mudah, butuh waktu, tapi kepercayaan yang kita bangun kelihatannya diambil betul kesempatan ini, opportunity, peluang yang ada oleh banyak investor dan terutama konsorsium yang dipimpin oleh Bapak Aguan. Pemerintah membangun IKN dalam beberapa tahap. Pembangunan tahap pertama meliputi kawasan inti pusat pemerintahan, pusat ekonomi, layanan kesehatan, pariwisata dan hiburan, layanan pendidikan, inovasi dan riset, pusat industri pertanian dan logistik, pusat sentra pertanian, hingga pusat pengembangan industri teknologi tinggi. Sementara pembangunan tahap kedua akan dilakukan pada 2025 hingga 2029 dan dilanjutkan pada tahap ketiga pada 2030 hingga 2034. Tahap keempat akan berfokus pada pembangunan kota-kota di Kalimantan pada 2035 sampai 2039 dan tahap 5 akan berlangsung pada 2040 hingga 2045. Rumah sakit selesai, sekolah selesai, mallnya ada, infrastruktur jalan juga sudah memadai. Saya kira akan muncul keramaian dan kita ingin segera mendorong sebanyak-banyaknya ASN kita untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara. Sebanyak-banyaknya, karena memang keramaian yang dibutuhkan oleh IKN. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyelesaikan pembangunan 7 pos lintas batas negara atau PLBN yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di Indonesia. Pembangunan PLBN berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 PLBN terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan 7 pos lintas batas negara (PLBN) yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Penyelesaian PLBN ini dalam rangka menjaga kedaulatan negara, mengurangi disparitas, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Pembangunan PLBN tersebut berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 PLBN terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono di Jakarta Rabu mengatakan pembangunan PLBN tidak hanya soal kebanggaan Indonesia, namun berfungsi sebagai pertahanan keamanan sekaligus embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. 5 dari 7 PLBN yang telah beroperasi dilengkapi dengan layanan imigrasi, bea dan cukai, karantina kesehatan, karantina pertanian, dan karantina ikan. Sementara sisanya dalam tahap penyelesaian dan tahap awal pengoperasian. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.